tabi'in para tabi'in wa man tabi'au bisanin ila yaumiddin mugi klebet kita sedayanipun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Wonten ing titi wanci menika kita umat Islam saindenging bawana wonten ing lumahing bumi sakureping langit ing donya sedaya berbahagia nuhoni kalih pangandikanipun Nabi inggih menika hadza aiduna Aidul Fitri wa Aidul Adha. Inilah hari besar kita, hari raya kita, hari bergembira kita, hari Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan di hari Idul Adha disebut inna a'dhamal ayyami indallah yamun nahri wa yaumul qari. Hari yang terbesar, hari yang utama di hadapan Allah adalah hari penyembelihan kurban dan hari haji lan menika kita ngawuninane. Allahu akbar. Atas kita panjenengan sami wonten titiman si menika sudah semestinya langkung prayogi dan seharusnya bergembira melantunkan kalimat-kalimat thayyibah bentar serta memuji kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamdu. Sidang sama salat Idul Adha ingkang kinurmatan wonten ing khotbah singkat sumangga kita dherekaken ningkataken kumawula dumateng Allah Subhanahu wa taala seperanganipun kanthi saged inggih menika meneladani kisah para rasul. Sedaya rasul itu mulia wonten ing dinten menika kita dipun angkataken perjalanan Nabiullah Khalilullah Abdullah Ibrahim alaihi salam. Sidang jamaah saleh dilaka bilih Nabi Ibrahim alaihi salam menika dipun sebataken qanitan lillahi hanifah, orang yang sangat taat pada Allah dengan lurus menjalankan tauhid dan ibadahnya. Awis saking menika boten wonten lepatipun ingkang menika seperangan saking pepenget adhira tumarap kita inggih menika meneladani Nabiullah akeh buyut canggah lan keturunan saking usia panjangipun 3000 tahun kemudian lahirlah inggih menika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilih nalikanipun tiyang ingkang Khalilullah itu yang dicintai Allah bukan berarti hidupnya serba dimudahkan, manja tanpa ujian. Justru sebaliknya, bila beliau lahir di negeri Babylon yang penuh kesyirikan, bapaknya pun mengusirnya, maka beliau mengatakan ini zahibun ila rabbi sayahdin, aku diusir bapakku dan dari negeriku menuju tempat yang Allah mudah-mudahan memberi hidayahku. Dan beliaulah orang yang panjang berhijrah dari kota Babylon ke Palestina, ke Mesir. Kemudian setelah itu Rabbi habli minas sholihin, beliau belum punya keturunan pun berdoa mohon putra yang soleh. Lahirlah putra soleh satu-satunya. Kemudian ini wadhu min dzurriyyatin biwadi ghairi dzar'in liyuqimu sholat indah baitikal muharram liyuqimu sholat. Ya Allah paduka sampun dawuhaken kula ingin manggenaken anak keturunan kula sebagian wonten ing lembah tandus tanpa tuban dekat tanah Baitullah yang mulia yaitu di Mekah sehari ini. Sidang jamaah sholat Idul bilih beliau adalah orang yang diuji dan diuji. Cuma Khalilullah kekasih Allah inilah setelah diuji bertambah imannya, dan ini hikmahnya kita itu hidup seorang mukmin, seorang beriman pastilah diuji. Maka beliau membekali hidupnya selalu dengan doa. Ketika beliau dibakar di api pun beliau tidak lupa berdoa. Mau nggak itu? Pilih Allah lah hanya penolong dan orang yang melindungi. Maka Allah pun mengatakan ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Api yang tabiatnya panas pun menjadi dingin taat pada Allah SWT. Sidang jamaah sholat Idul Adha selanjutnya bilih beliau adalah selalu berdoa tetapi tetap diikuti dengan ikhtiar dan usaha, tidak pernah putus asa. Di antaranya ketika beliau meletakkan putranya sambil mengatakan waliyuqimus sholah, untuk mudah-mudahan keturunan kami ini jadi orang yang menegakkan sholat, wa min dzurriyyati dan seterusnya.
Kemudian doa beliau juga meliputi kebaikan-kebaikan. Di antaranya negeri yang ditempati pun waj'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Maka beliau berdoa, ya Allah, negeri yang tandus sama tumbuhan tadi semoga di sana nanti menjadi yang aman, damai, tentram seperti yang kita lihat dari ini. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berilah rezeki dari jenis tumbuhan dan buah apa saja di negeri ini. Dan inilah salah satu ihsan muhsinnya Nabi Ibrahim alaihissalam, selalu memikirkan diri, keturunan, orang tuanya, dan juga generasi sesudahnya maupun umat manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang sama Salat Idul Adha, selanjutnya pun beliau diuji setelah itu dengan nopo wonten surah kalau wau sampun kita waos bilih sasampunipun pinaring anak ingkang soleh. Setelah itu walama balagha mau saya pola ya bunaya ini arofil manam, wahai anakku, ketika tadi malam saya mendapat wahyu lewat mimpi, anni adbahuka, aku harus menyembelihmu antum madataro. Bagaimana pendapatmu? Qala ya abati fa'al matu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai boko sumangga menawi menika perintah Allah kula aturi nindakaken. Nah, inilah hikmah yang bisa dipetik bahwa seorang yang taat pada Allah itu selalu menerima perintah, dan anak soleh itu taat kepada orang tua, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Lama selama kemudian setelah keduanya menyerahkan diri totalitas, panadaina wa ya Ibrahim, malaikat diutus untuk menghentikan dan menggantinya wabadaina bizibin azim, dengan sembelihan yang besar yang hari ini kita semua adalah mengikuti risalah itu. Tauhidnya jelas semua nabi, dan sebagian risalah udhiyah penyembelihan korban kita laksanakan insya Allah pada hari ini, yaitu wabadaina bizibin azim, sampai Rasul mengatakan mangkana sa'atu malayudhum malayang korban musolana, sapa wonge sing iso lunggar lan ono sempat mampu kok ora gelem nindakne iki malah nak yakroban musolana, jangan dekat-dekat tempatku sholat id nanti, bukan sholat wajib, sholat idnya jangan dekat-dekat di dekat Rasulullah. Ini jika mampu tidak mau. Dan bahkan kalau fikih udhiyah diperdalam lebih hikmahnya luar biasa, pahalanya luar biasa. Dan kita semua di seluruh bumi penjuru dunia disatukan dengan kalimat tauhid, disatukan dengan risalah Kanjeng Ibrahim yang diwariskan watarok alaihil akhirin, dan pemeliharaan umat Islam hari ini, hari yang sama tanggal 10 Dzulhijjah, sedang berbahagia di tanah air masing-masing menyembelih udhiyah. Dan sebelumnya adalah wonten sholat Idul Adha sampai hari tasrik, tasrik ketika pun masih ada risalah penyembelihan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah sholat Idul Adha, selanjutnya pun semoga kanthi raos syukur dan bergembira menika amargi Allah mengatakan walikul umatin salatu man sakaliyat tulus maulah ala razaqakum min bahimatil an'am. Setiap umat itu diberikan risalah penyembelihan korban yang wujudnya untuk mensyukuri nikmat Allah berupa bahimatil an'am, binatang ternak. Dan risalah ini tentu sudah berjalan lebih dari 4.500 tahun semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam tilar dunya dan menurunkan ribuan nabi lewat Ishak alaihissalam, Yakub, Yusuf, dan terakhir Nabi Isa alaihissalam adalah jalur beliau dari jalur Nabi bangsa Arab dari Ismail, dan menurunkan sedikit Nabi yang terakhir adalah Imamul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kitalah umat yang masih utuh, masih murni tauhid serta mewarisi watarokna alaihi fil akhirin. Allahu Akbar walillahil hamd. Selanjutnya pun di hari ini pula Yaumun Nahri di negeri masing-masing, wa Yaumul Qori, hari haji di tanah suci. Semuanya itu juga bagian penting dari kata doa Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu
Ba'arina manasikana wa tub alaina. Ya Allah, tunjukkan manasik hajiku, tata caranya bagaimana. Wa tub alaina, sak sampunipun diperintahkan wa idina linasi bil haji. Ibrahim, serulah manusia seluruhnya untuk datang berhaji. Meskipun dengan istitoah tertentu, syarat yang panjang, tetapi Nabi Ibrahim dengan logikanya, ya Allah, bagaimana saya bisa menyeru manusia yang sekarang ini 2 miliar lebih di seluruh penjuru bumi, sak lumai langit sak kurming langit sak lumai bumi pun enten tiyang Islam. Terus pripun? Allah menjawab, tugasmu hanya menyeru, sementara yang menyampaikan itu tanggung jawab Allah SWT. Seperti kita, tugas kita berdoa, tugas kita berikhtiar, tugas kita melakukan kebaikan. Allah lah yang tahu persis akan kebutuhan kita, akan kepentingan kita, akan apa yang kita akan mendapatkan maslahat di dunia wal akhirah. Sidang zaman seperempat maka nanti antara ketika sa'i antara Safa Marwah 7 kali, Allah memudahkan rezeki Zam-Zamnya tidak jauh dari Safa Marwah yang 7 kali 400 sekitar 3 kilo, enggak, cuma dekat di sebelah sininya Ka'bah dari sudut sana. Artinya dimudahkan. Ada penelitian seorang profesor Jepang bahwa air terbaik di dunia adalah Zam-Zam. Dari sisi molekulnya, dari sisi khasiatnya, kata kajiannya sederhana. Zam-Zam itu mengenyangkan dan menyehatkan. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian nanti ada syariat melempar jumroh. Sekarang ini mungkin para hujat hampir sudah di Mina dan ada yang tanggal 10 nanti akan melempar karena selisih 4 jam mungkin belum, itu ke Jamarot. Itu simbol-simbol bahwa ketika Nabi Ibrahim digoda setan, kita harus melempar keburukan jauh-jauh, bahwa kejelekan, kemaksiatan itu adalah harus dijauhi, harus dicegah dengan cara simbolisnya. Tetapi itu yang penting adalah ada bukti historis, bukti empiris, bukti bahwa monumen-monumen tauhid itu ada di sana dan umat Islam mewarisi sampai hari ini. Monumen Ka'bah itu ternyata di zaman Nabi Nuh sudah hilang ketika beliau meletakkan putranya. Di kemudian hari ada hikmah rofa'a atau yarfa'u, mendirikan bangunan di atasnya untuk membangun kembali sampai hari ini. Ada monumen Safa Marwah untuk sa'i, ada monumen Jamarot yang 3, ada Mina dan Arafah yang kemarin merupakan tempat paling dimuliakan Allah, salah satunya di muka bumi selain masjid yang 3 adalah Arafah. Di sana Arafah adalah tempat waktu di seluruh dunia. Arafah adalah waktu-waktu tanggal 9 Zulhijjah dan kita sudah merespon melaksanakan kemarin. Mudah-mudahan doa Kanjeng Nabi bahwa Arafah adalah sarana untuk penebusan dosa setahun kemarin dan yang akan datang. Sidang jamaah sholat Idul Adha, demikian khotbah singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah ba'du. Maya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minuna wal muttaqun. Sidang jamaah salat Idul Adha khotbah kali nambahlah garis buat awal semoga setunggal pilih yang namanya diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah, itu tidak identik orang yang hidup kasunyatane selalu mulus, menyenangkan sesuai keinginan. Ternyata tidak. Karena Allah menginginkan orang yang dikasih itu orang yang komunikasinya baik dan dekat. Maka dengan ujian itu sesungguhnya ada orang dekat karena diuji, yaitu banyak berdoa, taqarrub ilallah. Dan itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nikmat beliau banyak, tapi ujiannya tidak sedikit. Semuanya bisa dilaksanakan dan itu dijadikan contoh sampai kita hari ini sebagai umat Rasulullah SAW. Monggo kalipun para jamaah berkumpul di tanah suci tanpa harus dengan surat, jutaan orang datang, bahkan antri itu seperti doa yang Allah Nabi Ibrahim berdoa, waja'al abdan nas tahmi ilahi. Semoga hati manusia merindukan untuk datang ke tanah suci, dan itu ternyata terbukti.
ini. Kemudian di antara yang ditinggalkan juga hari ini setelah ini kita percepat kegiatan sholat Id. Kemudian nanti akan bergembira. Benten niku nggih sami tanggane. Kurban untuk Etane. untuk berbagi, tapi yang paling penting